Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar? Udah lama ya kita nggak bahas budgeting, dan ini aku udah tahu banget videonya udah telat banget sebenarnya. Tapi yaudahlah, karena ini udah nongkrong di draft aku, jadi aku upload aja. Sebenarnya maju mundur ya mau upload soal budgeting ini, meskipun sekarang banyak banget perubahan ya di kondisi keuangan kami, dan aku sekarang sih masih tetap budgeting ya, walaupun aku nggak upload video budgeting secara rutin kayak kemarin-kemarin. Nah, jadi ini dia adalah kelola keuangan aku di Februari 2024. Ini adalah perencanaan selama 1 bulan yang sudah aku terapkan di bulan Februari ini, dan juga di bulan-bulan di saat keadaan kondisi keuangan ya di keluargaku sedang menurun atau sedang tidak baik-baik saja. Nah, tapi walaupun aku nggak upload, aku masih berusaha untuk terus budgeting, dan karena udah keseringan, jadi di alam bawah sadar aku tuh kalau misalkan ada menerima uang dari pas suami, udah langsung aja dibudgetin untuk keperluan. Nah, di bulan Februari 2024 ini masih sama ya, akan aku tunaikan itu adalah kewajiban. Di sini itu udah fix banget ya untuk nominalnya, dan kali ini aku akan kasih tahu beberapa perubahan anggaran yang terjadi di keluargaku. Masih sama, ada SPP anak, tiap bulannya itu ada 230.000 untuk anggarannya. Dan udah memasuki semester kedua, itu biasanya ada eskul. Jadi untuk eskul dan iuran komite itu aku gabungkan, masing-masing ada 35.000. Jadi ada 70.000 di setiap bulannya. Lalu karena kondisinya ini kan kita masih tinggal di rumah orang tua ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita patungan bareng-bareng dibayarin. Nah, salah satunya adalah listrik. Di sini aku anggarkan 300.000. Untuk di rumah kami sendiri itu listriknya itu memang belum pakai token ya, jadi masih mesin yang lama. Jadi aku dan pas suami itu bantuin ibuku. Jadi kalau lagi ada dana kita patungan untuk pembayaran listrik, aku alokasikan 300.000 di bulan ini. Dan juga untuk pembayaran internet itu kita juga patungan 150.000 di bulan ini, dan ada Netflix juga itu anggaran 186.000, itu anggaran total ya, tapi kalau misalkan kita tuh patungan dibagi 5 orang, dan juga ada abodemen di sini adalah fix yang setiap bulan itu aku tunaikan untuk tagihan telepon aku ya, itu sebesar 130.000, tapi biasanya 130.000 itu adalah batas maksimum. Nah, ini setelah aku hitung, jadi ada kewajiban di keluargaku itu ada sebesar Rp1.066.000 nominalnya yang wajib untuk dibayarkan gitu ya tiap bulannya. Kategori yang kedua ini adalah kebutuhan, dimana ini adalah biasalah ya kebutuhan kita sehari-hari untuk menyambung hidup. Jadi ini semua udah termasuk include logistik dan segala macamnya. Di kebutuhan bulan aku kali ini udah nggak ada uang mingguan ya, karena aku juga udah mengaturnya itu udah nggak sistem mingguan. Jadi aku bikin 1 bulan di awal untuk planning awal besarnya kayak gini. Nah, di situ ada uang belanja lauk pauk, dan ada groceries. Groceries ini tuh aku pisahkan itu karena kebutuhan aku, suami, dan anakku. Kayak seperti sabun mandi, itu aku nggak nyatu ya dengan kebutuhan di rumah. Nah, seperti tisu, kebutuhan kamar mandi, dan juga biasanya itu sabun cuci untuk cuci baju gitu-gitu ya. Nah, uang belanja lauk ini juga aku patungan buat di rumah selama 1 bulan itu. Kalau dari kita ngasihnya 300.000 atau misalkan sebesar yang lagi ada aja gitu untuk dikelola bareng-bareng, dan biasanya kita patungan untuk beli lauk pauk gitu ya. Dan untuk groceries itu 200.000, untuk susu itu susu anak aku bentuknya UHT 150.000, dan ada kebutuhan sekolah itu untuk kebutuhan bekal dan segala macamnya itu ada 200.000. Dan di sini juga ada bensin, dimana per minggunya itu kami menghabiskan sebanyak 240.000, jadi ada sekitar 1.200.000-an gitulah untuk bensin, dan kami kan hanya memiliki 1 kendaraan ya, jadi untuk 1 bulan itu akumulasi bensinnya kira-kira seperti itu. Ini udah aku lagi hitung-hitung semuanya untuk kebutuhan, estimasinya itu berapa ya untuk keperluan hari-hari di keluarga kami itu ada sebesar Rp2.005.000. Jadi untuk kebutuhan operasional di kehidupan kami selama 1 bulan itu menghabiskan dana sekitar 2 jutaan gitulah ya. Dan itu ada anggaran kewajiban juga. Nah, untuk selanjutnya ini kategori saving.
atau tabungan, tapi di video kali ini aku mohon maaf banget nggak bisa reveal kayak biasa-biasa gitu ya, kayak video-video sebelumnya. Aku nggak bisa kasih tahu nominalnya karena kami memutuskan untuk dibikin privacy aja, tapi masih ada kok pos-posan untuk tabungan kayak gini. Dan aku itu nabungnya itu aku bikin beberapa pos gitu ya, ada dana darurat, dana tak terduga, lalu juga ada dana kesehatan. Itu di sini sih kami untuk bayar BPJS, dan juga ada dana tabungan. Dana tabungan di sini itu adalah tabungan untuk pendidikan, karena memangnya lagi kita kejar itu untuk pendidikan anakku dulu, dan nanti kalau misalkan keadaannya sudah memungkinkan itu baru kita nambah pos-pos tabungan yang lainnya. Dana darurat dan dana tak terduga itu sengaja kami pisah, jadi kalau untuk dana darurat itu untuk jangka panjang kita kumpulkan meskipun sedikit demi sedikit, dan dana tak terduga itu adalah untuk hal-hal yang tidak terduga di bulan itu. Meskipun tidak terpakai di bulan ini, nanti kita akan tetap isi, akan kita isi untuk tiap bulannya. Lalu di kategori selanjutnya ada kategori giving, dimana itu adalah untuk memberi ya, dimana ada kategori sedekah dan juga untuk orang tua. Kembali lagi seperti biasa, ini nominalnya memang nggak pernah aku spill, jadi ini bentuk privacy dari keluarga kami, tapi insya Allah posnya itu tetap kami buat. Dan terakhir di sini adalah keinginan, atau di sini aku biasanya nulisnya nama keinginan gitu ya, karena setiap hal itu harus dikasih nama gitu ya. Jadi untuk keinginan pun kita juga harus tetap kasih nama. Di sini tuh aku bikin 2 kategori, dimana ada hiburan. Itu dimana hiburan itu adalah misalkan kalau ngajak pergi family time gitu ya bareng anak, atau misalkan lagi ngedate berdua bareng pas suami, itu ambilnya anggarannya dari situ. Dan juga yang terakhir itu ada anggaran jajan. Anggaran jajan itu biasanya sih kebanyakan aku ngabisinnya buat anak aku, atau kalau misalkan aku lagi nggak mau masak gitu ya, jadi ya udah deh ngambil dari anggaran jajan. Di bulan kali ini sebenarnya ini tentatif, cuma aku udah nulis aja lah anggarannya. Untuk hiburan dan jajan itu ini nggak kelihatan ya di videonya, jadi untuk hiburan itu sebanyak 150.000 dan juga jajan 150.000. Jadi untuk keinginan kami di bulan ini aku membudgetkan sebanyak 300.000 rupiah. Ini aja untuk anggaran aku. Ini aku tambahkan ya. Ampun, ini belibet ya. Udah lama banget nggak bikin video budgeting, jadi nggak bisa ngomong cepet lagi kayaknya. Nah, ini aku lagi tambahin untuk segala kewajiban, terus juga ada kebutuhan dan juga keinginan. Ini di luar saving dan giving ya. Jadi untuk total budget yang aku siapkan atau aku butuhkan di bulan Februari itu adalah sebesar 3.421.000, atau misalkan kita buletin lah 3.500.000 lah ya, untuk spending kebutuhan sehari-hari kami dan juga kewajiban selama 1 bulan di bulan Februari ini. Gitu teman-teman. So ini dia untuk segala skemanya untuk di bulan Februari ini. Aku minta maaf banget sih belum bisa bikin video rinci selama kayak video-video sebelumnya ya, secara mingguan. Nah ini dia, aku berusaha banget untuk tetap bikin video budgeting. Jadi aku makasih banget kalian udah stay tune di channel aku, walaupun aku udah jarang upload soal video budgeting. Dan aku harap kalian juga nonton videoku yang lainnya gitu ya, seperti kayak kayak vlog ibu rumah tangga, atau misalkan unboxing dan review. Dan terus dukung channel aku dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.